Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang paradigma pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah secara singkat bisa dikatakan sebagai kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu gambaran ekonomi, melainkan suatu proses. Suatu proses dalam aspek dinamika melalui pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang berkembang selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita, yaitu dalam hal ini perlu diperhatikan ada dua sisi output total dan sisi jumlah penduduk. Jadi, proses kenaikan output per kapita yaitu sisi output total dibagi dengan sisi jumlah penduduk. Kenaikan output per kapita tidak dapat tidak, yaitu harus dianalisis sesuai dengan output total maupun sisi jumlah penduduk. Sisi pertumbuhan ekonomi yang lengkap harus bisa menjelaskan tentang GDP total maupun sisi penduduk atau jumlah penduduk total. Hal itu nanti bisa dikaitkan dan bisa dijelaskan secara lebih rinci. Kenaikan output per kapita dalam jangka panjang tidak hanya bisa dinikmati dalam 1, 2, atau sampai 5 tahun, melainkan berpuluh-puluh tahun, 10, 50, bahkan sampai 100 tahun. Pertumbuhan dalam masyarakat sering dititikberatkan pada proses peningkatan produksi maupun jasa dalam kegiatan ekonomi. Bangunan merupakan proses transformasi dalam berjalannya waktu, yaitu perubahan pada struktural ekonomi. Yang dimaksud di sini adalah landasan kegiatan ekonomi masyarakat maupun kerangka susunan-susunan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam paradigma sosial, pertumbuhan dimaksudkan dengan pencapaian cara hidup, yaitu pola berpikir manusia dari sederhana menjadi yang lebih kompleks. Wabarakatuh. Saya Gilang Roman Alamsyah dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu pertumbuhan ekonomi versus ketimpangan dan ketergantungan. Pertumbuhan ekonomi sering digadang-gadang sebagai senjata ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk menghapuskan kemiskinan. Tak mengherankan bila pemimpin daerah dari provinsi hingga kabupaten kota di seluruh negeri ini umumnya fasih dengan istilah laju pertumbuhan ekonomi atau LPE. Inilah jargon ekonomi yang begitu populer. Tetapi dengan begitu, di berbagai daerah masih ada ketimpangan sosial yang disebabkan oleh keadaan circumstance atau di luar kendali individu yang bersangkutan. Individu tidak bisa memilih di mana dia dilahirkan, apakah di daerah terpencil yang kualitasnya sekolahnya rendah, atau keluarga yang tidak sanggup memberikan nutrisi yang cukup untuk perkembangan intelektualnya. Semua harus diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan human capital. Semua itu harus terwujudkan dalam anggaran kebijakan sosial yang sebanding. Saat ini, provinsi anggaran sosial terhadap PDB Indonesia masih salah satu yang terendah di dunia. Proporsi anggaran untuk belanja sosial berdasarkan cenderung stagnan, nampak kecil sekali dibandingkan peningkatan anggaran infrastrukturnya. Peningkatan infrastruktur adalah yang paling penting untuk pertumbuhan, tetapi dengan sendirinya tidak menjamin pengurangan penimpangan. Artinya kita belum keluar dari jebakan pertumbuhan yang menyengsarakan. Oleh karena itu, dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi tanpa memprioritaskan pengurangan ketimpangan, kita tetap berisiko terjebak dalam pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan. Tetapi ada salah satu cara dengan melakukan elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan atau Growth Elasticity of Poverty atau GEP, yang mengukur berapa persen penurunan kemiskinan setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya mungkin saja pelemahan penurunan kemiskinan yang baru-baru ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi sering berinteraksi dengan ketimpangan yang tinggi. Lalu poin yang ketiga yaitu pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Banyak laporan PBB yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005 yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 tiang utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan keluar untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang tanpa menghabiskan modal alam.
Namun untuk sebagian orang lain, konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri bermasalah karena sumber daya bumi itu sendiri terbatas. Sekian penjelasan poin kedua dan ketiga dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin keempat, paradigma human development. Paradigma Human Development Report membuat urutan negara tidak berdasarkan pada pendapatan per kapita, melainkan berdasarkan HDI, karena dalam banyak hal pendapatan nasional tidak selalu representatif untuk aspek pembangunan yang lain. Dalam konteks ini, ada upaya untuk mengaitkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan pembangunan manusia. Sebab pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa pembangunan manusia. Tingkat pendapatan yang tinggi tidak dapat dijadikan patokan tingginya tingkat pembangunan manusia. Dalam kaitan human centered development, ini menjangkau dimensi yang lebih luas dari sekedar membentuk manusia profesional dan terampil yang sesuai dengan kebutuhan sistem untuk dapat memberikan kontribusi di dalam proses pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia di dalam perspektif ini menekankan pentingnya pemberdayaan manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya sebagai manusia. Pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif ini akan membentuk manusia yang memiliki kesadaran bahwa masyarakat di mana mereka hidup bukan suatu struktur yang statis, tata yang tertutup, suatu given reality yang harus mereka terima begitu saja, yang menurut dirinya untuk beradaptasi sepenuhnya kepada sistem. Pengembangan sumber daya manusia harus mampu membentuk manusia yang memiliki kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural, dan sebagainya dari sistem yang ada dan memiliki inovasi untuk mencari alternatif pemecahannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma pemberdayaan masyarakat. Menurut Chambers, dia berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering, and sustainable. Selanjutnya, pandangan tentang pemberdayaan masyarakat menurut IV antara lain sebagai berikut. Yang pertama, struktural. Pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang opresif. Yang kedua adalah pluralis. Pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu rule of the game tertentu. Yang ketiga adalah elitis. Pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliansi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis. Yang terakhir adalah post-strukturalis. Pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subjektivitas dalam pemahaman realitas sosial. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiani, yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat agar menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan tujuan pemberdayaan menurut Coko Winoto dalam Christie S. yang dirumuskan dalam 3 bidang, yaitu ekonomis, politik, dan sosial budaya. Yaitu kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh
mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.